Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kim Sui tidak sepenuhnya memiliki alasan ketika dia menyarankan agar dia ingin mengajarinya teknik pedang. Senjata utamanya adalah pedang. Apa yang dia ajarkan padanya hari ini seperti jendela. Jika dia tidak memberitahunya tentang itu, dia mungkin bisa memecahkannya sendiri suatu hari nanti. Tapi ada juga kemungkinan dia tidak akan pernah bisa memecahkannya. Tentu saja, tidak semua orang bisa melewati lapisan jendela sesuka hati. Segera, Seng Jun sudah benar-benar dimanjakan dengan gerakan tarian pedangnya. Kim Sui juga memulai latihan paginya. Dia perlahan berlatih tinju Tai Chi dengan tubuh menghadap ke timur. Sekarang, tinju Tai Chi hanyalah nama belaka. Sejak dulu, itu sudah dimodifikasi oleh Kim Sui, ke titik di mana hanya ada sedikit bagian dari Tai Chi yang tersisa. Saat Seng Jun berhenti, dia bisa merasakan perubahan yang tidak biasa di seluruh tubuhnya. Saat berdiri di sana, dia merasa seolah-olah dia adalah pedang salju giok ilahi. Seolah-olah dia telah menyatu di antara langit dan bumi. Kim Sui tidak mencoba untuk segera memotongnya. Dia menunggu sampai dia kembali ke akal sehatnya. Sekarang, meskipun itu bukan pencerahan, itu adalah sesuatu yang sangat mirip dengan itu. Manfaat yang dia dapatkan darinya masih sangat besar. Seng Jun kembali ke akal sehatnya, lalu dia menatap Kim Sui yang balas menatapnya dari jauh. Dia tersenyum dan berjalan ke depan seolah-olah adegan sebelumnya tidak pernah terjadi. Dia bisa melihat sejauh mana keuntungannya hari ini. Hanya satu niat pedang, atau apa yang tampak seperti niat pedang, dapat memungkinkan kekuatan bertarungnya memiliki pertumbuhan yang eksplosif. Dia bisa melihat ratusan lubang dan celah dalam permainan pedang sebelumnya. Ini adalah transformasi kualitatif. Ini adalah manfaat yang sebanding dengan menjinakkan kuda bulan suci dan bahkan lebih baik dalam keadaan tertentu, karena kuda bulan suci hanya dapat dianggap sebagai pengaruh luar. Meskipun bersedia mati untuk tuannya, itu tidak membantu sebagai pemiliknya yang kuat. Peningkatan semacam ini bahkan lebih bermanfaat daripada terobosan sederhana dalam kekuatan. Peningkatan ini bersifat kualitatif sedangkan terobosan kekuatan hanya bersifat kuantitatif. Dengan bakat dan sumber daya yang cukup, mencapai tingkat kekuatan tertentu hanyalah masalah waktu, tetapi niat pedang semacam ini hanya bisa diharapkan, tidak pernah dicari. Itu membutuhkan pertemuan kebetulan yang sangat besar untuk dipahami dan pria ini adalah kekayaannya yang telah dia pegang. Terima kasih, Seng Jun berkata dengan serius. Kim Sui menggelengkan kepalanya, tidak perlu bersikap sopan. Seng Jun memandang ke langit dan tersenyum, ayo pergi makan, hari ini layak dirayakan. Keduanya sarapan yang mewah. Mereka telah berurusan dengan istana pembantaian Luo dan kekuatan Seng Jun juga telah mencapai batas baru, jadi selera makan mereka sangat baik dan mereka makan lebih banyak dari biasanya. Kapan kau meninggalkan tempat ini? Seng Jun meletakkan sumpitnya dan bertanya. Kim Sui tahu apa yang dia tanyakan dan berkata, sedikit tertegun, aku sedang memikirkannya. Berhenti memikirkannya, kamu sudah di sini. Kapanpun, Anda masih harus melakukan perjalanan, bukan? Seng Jun berdiri dan mengemasi meja. Kim Sui memutuskan untuk segera melakukannya karena dia harus pergi juga. Mengapa dia terus mencemaskan kepergiannya? Pikir Kim Sui linglung. Dia kemudian menyimpan piring yang tersisa di dapur. Sehari kemudian, Kim Sui mengucapkan selamat tinggal pada Seng Jun dan Seng Jun juga tidak menahannya. Dia hanya tersenyum, jika sudah selesai, jangan lupa untuk berkunjung. Aku akan mentraktirmu makan. Kim Sui tersenyum dan mengangguk, hidangannya dibuat olehnya, tetapi Seng Jun yang bertanggung jawab menyimpannya. Kim Sui hanya menyukai suasananya, dia memiliki teman baik kemanapun dia pergi dan dia tidak bisa meminta lebih banyak.
Kembali ke Vampiric Demoness Hills, pikirannya sangat berbeda dari sebelumnya. Semakin dekat dia, semakin dia menjadi lebih tenang. Dia memikirkan tentang Vampiric Empress. Dia hanya bersamanya sekali. Pada satu pertemuan itu, dunia ini benar-benar luar biasa, tidak dikenal dan tidak bisa dikendalikan. Bergerak di sepanjang tanah merah yang berapi-api, penyihir vampir melarikan diri saat mereka merasakan kehadiran King Sui. King Sui tidak pernah berpikir untuk berurusan dengan mereka, karena King Sui sekarang melihat mereka saat dia melihat manusia. Mereka tampak seperti manusia dan satu-satunya perbedaan juga ada pada detail yang sangat kecil. King Sui memiliki semacam hubungan khusus dengan wanita itu, terutama setelah dia melangkah ke perbukitan iblis vampir. King Sui dapat mendeteksi kekuatan misterius yang membimbingnya maju. King Sui dengan cepat tiba di sebuah lembah, itu sangat damai namun itu istimewa. Tidak ada warna merah ditemukan di lembah hijau yang segar dan indah. Itu adalah tempat vitalitas yang berkembang. Ada banyak pohon besar, masing-masing seperti miniatur pagoda kayu dengan banyak cabang tebal yang membentuk jalur di antara pepohonan. Ini praktis bentangan taman alam mimpi dengan begitu banyak jalur pohon selebar sekitar 3 meter. Seluruh tontonan saling terkait, melukis gambar yang indah. Dua penyihir vampirik dengan cepat terbang keluar dan mereka mengenakan gaun. Kali ini sepertinya jumlah penyihir vampir yang mengenakan gaun telah bertambah. Mereka masih sedikit bingung oleh King Sui, tetapi penyihir vampir paruh baya di sebelah kiri bertanya dengan suara rendah, "Untuk apa kamu di sini?" King Sui mengerutkan alisnya. Dia akan langsung membunuh mereka berdua seandainya dia di masa lalu karena dia dulu menganggap mereka keji, namun sekarang, dia menemukan keberadaan mereka bermakna dan logis. "Di mana permaisuri Anda?" King Sui memotong pengejaran. "Mengapa kamu mencari saya?" Suara serak namun indah terdengar. Kedua penyihir segera membungkuk dan pergi setelah mendengar suara itu, sementara King Sui mengangkat kepalanya untuk mencari sumbernya. Dia masih mengenakan gaun merah darah. Wajahnya masih dingin, tatapannya yang membeku tampak sedikit mistis, membuatnya semakin menawan, sementara hidungnya yang lurus, putih, seperti giok dan bibir seksi juga memberikan wajah dinginnya sentuhan kelembutan. Rambut hitam pekat di punggungnya, membentang melewati bahunya dengan panjang kepalan tangan. Dia sepertinya tidak banyak berubah, sampai Anda mengamati perutnya yang agak membuncit. Meskipun kata-katanya tidak baik, King Sui dapat mendeteksi sedikit emosi. Dia yakin wanita ini tahu untuk apa dia di sini. King Sui memiliki banyak pikiran saat dia pergi, tetapi sekarang di depannya, dia tidak memiliki banyak pemikiran. Hatinya menjadi lebih luas dan dia juga tidak mengerti mengapa. "Aku datang untuk melihat." Permaisuri penyihir vampir tidak mengatakan apa-apa, dia menatap tajam ke arah King Sui sebelum tersenyum, "Kamu tidak perlu diganggu, meskipun anak ini berasal darimu, dia tidak bisa berhubungan denganmu." King Sui melihat senyumnya, yang seperti kilatan sinar matahari yang menyilaukan. Dia tahu bahwa dia menyalahkannya, atau setidaknya karena perbedaan ras, ada banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan. "Saya sudah tahu saya akan kembali ketika saya pergi, apapun hasilnya." King Sui berpikir sambil berkata, "Kamu di sini untuk apa?" Permaisuri penyihir vampir bertanya lagi. Dia sudah bertanya padanya sekali, namun dia menghindari peluru, tetapi sekarang dia harus menjawabnya dengan benar. "Saya ingin melihatnya," King Sui berkata dengan ringan. Kata-kata ini membuatnya gemetar. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan di dadanya, sedikit asam, sedikit hangat. Dia tidak bisa mengungkapkannya, tapi dia tidak membencinya. Dia tidak pernah membenci pria ini dan tidak akan pernah mencoba menelan esensinya, tetapi dia juga tidak langsung jatuh cinta padanya. Itu hanyalah rasa nyaman di sekitarnya. "Karena kamu tidak menyukai kami, mengapa repot-repot datang menemuinya?" Permaisuri penyihir vampir bertanya dengan ringan. Dia tahu bahwa King Sui ada di sini untuk melihat anak itu di perutnya. King Sui tercengang, "Mengapa kamu berkata begitu?"
Permaisuri penyihir vampir sangat terbuka dan berbeda dari bagaimana dia terakhir kali, seperti bagaimana King Sui telah banyak berubah. Keduanya tampaknya bertukar peran. Kita benar-benar berbeda, jadi Anda tidak perlu datang. Ras vampirik demones meneruskan warisan mereka dengan cara ini. Saya tahu Anda tidak menyukai tempat ini dan Anda pasti memiliki pergumulan internal tentang apakah Anda harus datang atau tidak. Senyumannya sangat mempesona. King Sui mendengar kata-katanya dan merasa bahwa dia terlalu picik, tidak bisa mengukurnya. Dia kemudian sedikit menggelengkan kepalanya. Sekarang kau sangat tidak suka denganku. Melihat senyum pahit King Sui, permaisuri penyihir vampir menyeringai. Saya harus berterima kasih sebagai gantinya. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Saya sudah lama ada dan hanya Anda yang menarik perhatian saya dengan fisik khusus Anda. Saya sengaja melakukannya terakhir kali. Apakah kamu marah? Mengatakan apapun sekarang sudah terlambat. Tidak ada gunanya menyalahkannya, dan apakah dia mengatakan yang sebenarnya masih belum diketahui. Karena beberapa hal sudah terjadi, mau bagaimana lagi? Dia tidak bersalah. Tidak peduli apa yang terjadi. Itu adalah fakta bahwa darah saya ada di pembuluh darahnya. King Sui tidak tahu apakah dia dengan sengaja membebaskannya dari rasa bersalah, tetapi itu tidak masalah karena semuanya telah mencapai titik ini. Melarikan diri atau mengomel hanyalah tindakan pengecut. Mereka lebih suka cepat melakukan yang terbaik untuk mengurangi kerugian mereka karena kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah. Lalu bagaimana jika aku memberitahumu bahwa kamu dan dia tidak berhubungan, dan aku tidak ingin kamu masuk? Apa yang akan kamu lakukan? The Vampiric Empress Demones melihat ke mata King Sui, seolah mencoba melihat ke dalam hatinya. King Sui diam. Dia ingin bertindak sombong, mengatakan sesuatu yang sombong, tetapi memikirkan tentang warisan penyihir vampir, dia sedikit berkecil hati. Dia datang ke sini tapi dia tidak tahu hasil seperti apa yang dia inginkan. Dia tidak pernah menyukai gagasan memaksa siapapun, terutama jika menyangkut hal-hal seperti ini. Dia tidak bisa melihat melalui niatnya. Dia sudah bingung, tidak bisa mengerti apapun. Jika kamu membenciku maka aku bisa lebih jarang datang ke sini. Namun, apakah masih mungkin bagi saya untuk tetap datang ke sini sesekali untuk bertemu dengannya? King Sui bernegosiasi. Permaisuri penyihir vampir tersenyum, dengan senang hati menatap King Sui. Kamu benar-benar tidak keberatan memiliki penyihir vampir sebagai putrimu. Seperti yang sudah saya katakan, dia tidak bersalah. Dia masih putriku dan tidak ada hal lain yang penting. Lalu bagaimana dengan saya? Permaisuri penyihir vampir menggoda King Sui. Bahkan King Sui tahu bahwa dia menggodanya. Tetap saja, dia tidak pernah menyangka bahwa kecantikan yang sedingin es dan elegan ini akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Bagaimana denganmu? King Sui bertanya, tidak dapat memahami apa arti pertanyaan itu sebenarnya. Dia melanjutkan, putri saya juga putri Anda. Bagimu aku ini apa? Kamu ingin menjadi apa? King Sui bertanya dengan serius karena dia benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. The Vampiric Demones Empress dengan ringan mengibaskan bulu matanya. Dengan bulu mata tipis dan panjang yang memukau orang-orang dengan kecantikannya, dia mengangkat kepalanya. Kamu sebenarnya sangat bias terhadap Vampiric Demonesses. King Sui menggelengkan kepalanya. Saya tidak bias terhadap siapapun. Saya tidak bisa menerima tindakan yang dengan sengaja mencuri nyawa orang lain. Yang terkuat bertahan. Ini adalah aturan dunia alami. Karena setiap makhluk memiliki hak untuk hidup, daging yang Anda makan juga merugikan makhluk hidup lainnya. Makan daging mereka dan meminum darah mereka tidak berbeda dengan apa yang kami lakukan oleh para Vampiric Demones. Permaisuri iblis vampir menatap lurus ke arah King Sui. Para Vampiric Demones sebagian besar menelan darah demonic beast. Mereka yang menelan darah manusia jarang terjadi, dan bergerak melawan manusia dalam skala besar hanya akan menarik pembangkit tenaga listrik untuk datang dan memusnahkan mereka. King Sui memahami fakta ini. Sama seperti di kehidupan sebelumnya,
banyak orang tahu tentang moral dan logika, tetapi bagaimana orang bertindak adalah masalah yang sama sekali berbeda. Kebajikan seperti melawan ketidakadilan dan mengembalikan uang yang Anda temukan di lapangan diberitakan, tetapi mereka yang benar-benar melakukannya jumlahnya sangat sedikit. Mengambil $1 atau bahkan $10 adalah masalah kecil, tetapi lebih dari itu akan. Sederhananya, orang cenderung menyukai aturan yang diterapkan pada orang lain, tanpa menerapkan pada diri mereka sendiri. Dia tidak bisa membalas kritik vampirik Demones Empress. Semua orang tahu bahwa manusia makan daging, dan membunuh binatang buas untuk memakannya adalah hal yang paling dasar. Bagi para penyihir vampir, meminum darah juga merupakan hal yang sama. Manusia yang memakan daging tidak memicu emosi apapun, tetapi ketika binatang iblis melihat manusia memakan kerabat mereka, mereka pasti akan emosional, karena beberapa binatang iblis telah mengembangkan kecerdasan dasar, dan beberapa binatang iblis kelas tinggi bahkan menganggap setara dengan manusia dalam hal ini. Meskipun mereka adalah iblis abadi, itu masih memicu respons emosional dalam diri mereka ketika binatang iblis dimakan oleh manusia. Dari sudut pandang ini, manusia sangat kejam, menggunakan cara lain untuk menerapkan gagasan pesta kuat pada yang lemah. Saya yakin kita sudah terlalu banyak menyimpang. Saya di sini untuk menunggu putri saya. King Sui tidak mau melanjutkan topik ini. Kalimat ini mengejutkan bahkan permaisuri iblis vampir, wajah yang kaya dengan emosi, tampak mengejek sekaligus gembira, anak itu juga putriku. Tapi tanpa aku, kamu tidak bisa melahirkan. King Sui segera membalas. Kenapa kamu seperti ini? Permaisuri penyihir vampir sedikit jengkel dan malu saat dia berkata. King Sui tidak terlalu memikirkan apa yang baru saja dia katakan. Wanita ini terlalu mempesona, terutama ketika dia sepertinya mencibir bibirnya di akhir. Karena kamu akan melahirkan dalam waktu kurang dari setengah bulan, aku akan tinggal di sini sebentar. King Sui berbicara pada dirinya sendiri. Permaisuri penyihir vampir tidak tahu bagaimana perasaannya dengan bagaimana pria ini tiba-tiba menjadi begitu tidak tahu malu dan sombong. King Sui tidak mengharapkan metode ini menjadi yang paling efektif. Jika dia tahu, dia akan menggunakannya lebih awal. King Sui melihat sekeliling, memperhatikan pondok kayu di pohon besar. Manakah dari ini yang kosong dan lebih dekat dengan Anda? Aku tidak akan membiarkanmu tinggal di sini. Seorang pria tidak diizinkan tinggal di sini. Anda bisa mendirikan tenda di luar, kata permaisuri penyihir vampir tanpa daya. King Sui tahu bahwa dia sudah mengambil 1 mil ketika diberi 1 inci. Sudah ada ruang untuk menyelesaikan semuanya dengan damai, jadi dia harus menunggu di luar sampai anak itu lahir. King Sui tidak tahu mengapa wanita ini memiliki reaksi yang begitu kejam sehingga dia duduk di dataran tinggi di luar lembah. Setelah pertengkaran barusan, King Sui mulai merasa jauh lebih baik. King Sui duduk di sana tanpa melakukan apa-apa selama 10 hari. Banyak vampirik Demones lewat tetapi dia tidak mendeteksi aura vampirik Demones Empress. Meskipun dia tidak muncul, King Sui tahu bahwa itu mudah baginya untuk mengetahui apa yang telah dia lakukan. Dan karena dia akan segera melahirkan, tidak keluar adalah normal. Baru sampai sore, penyihir vampir muncul di hadapan King Sui. Permaisuri ingin kau masuk. King Sui menganggukkan kepalanya saat dia mengikuti penyihir vampir ini ke lembah. Menaiki tangga alami dari pohon tertinggi di lembah, berjalan dari puncak pohon ke puncak pohon, lingkungan hijau subur membuatnya merasa seolah-olah dia telah memasuki kerajaan ilusi. Semakin jauh dia pergi, semakin bersih. Namun, itu sangat lama sebelum dia melihat penyihir vampir lainnya, tampaknya sedang bertugas jaga. Jauh berbeda dari penyihir vampir lainnya di luar, mereka memiliki pakaian yang sangat rapi, dengan sepasang sayap yang sangat alami tumbuh keluar, sama sekali tidak mengurangi kecantikan mereka. Dari semua penyihir vampir, hanya permaisuri penyihir vampir yang tidak memiliki sayap dan identik dengan manusia. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dia terlalu cantik dan memikat. Namun, dia memiliki kepribadian yang dingin, membuatnya sangat menarik.
Permaisuri ingin kamu masuk, setan wanita berkata sebelum pergi. Ini adalah paviliun kayu, tanpa pintu. Dia harus mengambil jalan memutar yang lama sebelum dia bisa memasuki aula utama. Melihat arsitektur yang luar biasa ini, King Sui ingat bahwa dia memiliki kemampuan yang sama di antara keterampilannya yang terbangun. Namun, dia tidak pernah mencoba menggunakannya, meninggalkannya sia-sia. Menginjak permukaan kayu yang licin, King Sui mengamati daerah itu. Ada beberapa tanaman hias dengan daun hijau subur, begitu mengilat sehingga hampir terlihat palsu. King Sui yakin bahwa itu adalah tanaman hidup. Oek, suara tangis bayi bergema dan King Sui tertegun, dia melahirkan. King Sui tahu bahwa dia diundang adalah tanda kelahiran bayi itu, tetapi dia masih terkejut ketika mendengar tangisan itu. Dia berhenti bermain-main dan langsung menyerbu masuk. Itu adalah paviliun besar, dengan satu ruangan mengikuti yang berikutnya. Masing-masing memiliki jendela, menumbuhkan pepohonan di dalamnya dengan udara segar dan bersih. Setelah melewati 3 ruangan dan memasuki ruangan keempat, dia menyadari bahwa ruangan ini lebih kecil, lebih rapi dan lebih bersih tanpa tanaman di dalamnya. Itu tempat tidur putih salju dan selimut putih salju. King Sui mengingat gaun merah darahnya, tidak mengharapkan seluruh tempat tidurnya berwarna putih bersih. Dia berasumsi bahwa dia suka merah, tetapi sekarang dia tidak yakin. King Sui segera melihat permaisuri penyihir vampir. Dia menggendong bayi kecil yang terbungkus pelukannya saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui, tersenyum halus. Dia memiliki cahaya suci tentang dirinya, cahaya seorang ibu, yang menyebabkan King Sui memikirkan Tantai Lingyan, dan bagaimana dia bisa menjadi seperti ini di masa depan. King Sui tersenyum dan berjalan dan duduk di sampingnya, melihat gadis kecil di bungkusnya. Permaisuri penyihir vampir hanya bisa melahirkan perempuan, dan dalam keadaan normal, hanya sekali seumur hidupnya. Meskipun bayi itu baru berusia 1 hari, ia memiliki kulit putih giok, sepasang mata seperti mutiara gelap, tampaknya mampu menatap orang dan memandang King Sui dengan serius. King Sui bisa merasakan aura suci yang kuat datang dari bayi itu. Seorang penyihir suci, putrinya adalah seorang penyihir suci, keberadaan yang sangat kuat di masa depan. Namun, di matanya, dia hanya akan menjadi putrinya. Gadis kecil itu mirip denganku. King Sui mengangkat kepalanya dan memberitahu permaisuri penyihir vampir. Tidak tahu malu, lihat saja rambutnya, fitur wajahnya, dan hidung kecilnya. Dia sepertiku. King Sui tertawa riang. Apa maksudmu hidungku bengkok? The Vampiric Demoness Empress cemberut. King Sui mungkin telah berbicara banyak omong kosong, tetapi gadis itu memang terlihat sedikit seperti dia dengan energi yin lembut di antara alisnya. Biarkan aku memeluknya. King Sui bertanya. Dasar bodoh, hati-hati. Permaisuri penyihir vampir tidak banyak berpikir sebelum menyerahkannya ke King Sui. Aku sudah cukup sering melakukan ini. King Sui dengan hati-hati menerimanya. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang memiliki banyak istri dan anak. Permaisuri penyihir vampir terkekeh. Siapa nama gadis kecil itu? King Sui mengubah topik pembicaraan, karena akan ada sedikit nilai untuk melanjutkan. Saya belum memberinya nama. Bagaimana kalau kamu memberinya satu? Dia berkata pada King Sui. Haruskah dia mengambil nama keluargamu atau namaku? Dia bisa mengambil milikmu karena kamu sudah di sini. Permaisuri penyihir vampir tersenyum. Siapa namamu? Saya ingin memikirkan nama yang bagus. King Sui tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan belum mendapatkan namanya. Saya tidak punya nama. Permaisuri vampir secara alami berkata. Kamu tidak. King Sui menatapnya dengan tidak percaya. Permaisuri vampirik, penyihir vampir, kita semua tidak memiliki nama, hanya nama panggilan kecil untuk satu sama lain. Aku permaisuri jadi aku tidak butuh nama panggilan. Dia tersenyum pada King Sui dan menjelaskan. Jika itu masalahnya, bagaimana saya memanggil Anda, ibu dari anak itu? Permaisuri penyihir vampir dengan tenang berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Beri dia nama.
Kalau begitu kita akan memanggilnya King Xuan. King Sui memikirkan nama ini. Saya suka nama ini. Permaisuri penyihir vampir sangat gembira, yang juga membuat King Sui senang. Terkadang hal-hal begitu menakjubkan. Sama seperti King Xuan, misterius di luar misteri, tidak banyak hubungan antara dia dan permaisuri penyihir vampir. Namun, tiba-tiba, meski menempuh jarak ribuan mil, ikatan seperti itu telah ditempa. Hubungan ini semua karena King Xuan. Jika bukan karena dia, keduanya akan berjalan di jalur mereka sendiri dan King Sui pada akhirnya akan melupakan semua tentang perbukitan penyihir vampir. King Sui berpegangan pada King Xuan, melihat senyumnya dan mata kristal yang indah, polos dan murni, tampaknya ingin tahu tentang dunia. Permaisuri penyihir vampir diam-diam memandang King Sui dan putri mereka. Melihat pemujaan dan kelembutan di matanya, itu adalah lambang seorang ayah yang merawat putrinya. Dia tidak pernah memikirkan hal seperti itu terjadi. Kehidupan para penyihir vampir tak terbayangkan bagi orang luar. Praktis tidak ada ayah di antara mereka. Hanya permaisuri dan beberapa penyihir lain dengan seni khusus yang bisa melahirkan melalui penghisapan darah. Sisanya harus hamil seperti manusia. Apakah itu manusia atau hewan, setiap makhluk memiliki emosi. Para penyihir vampir tidak akan pernah tahu siapa ayah mereka, atau jika ayah mereka disedot hingga kering oleh ibu mereka. Ini bukanlah fenomena yang aneh. Ini adalah budaya, warisan, mungkin, yang sulit diterima oleh spesies lain, tapi itu kejadian paling normal untuk Vampiric Demonesses. Vampiric Demones Empresses memiliki warisan yang jauh lebih sederhana. Mereka secara kasar mengenal orang tua mereka, sama seperti dia. Begitu dia dewasa, dia akan meninggalkan sarang rumahnya untuk menemukan tempat baru untuk menjadi penguasa, mencari keberuntungan untuk menjadi permaisuri penyihir vampir. Ibunya hanyalah seorang ratu vampir. Dia belum mencapai level permaisuri, dan dia sendiri hanya menjadi permaisuri iblis vampir karena takdirnya dengan King Sui. Pemisahan ini tidak hanya simbolis tetapi juga merupakan representasi dari perbedaan tingkat kualitatif. Hanya ratu di antara penyihir vampir yang diizinkan untuk memiliki keluarga, sedangkan penyihir biasa tidak diizinkan untuk melakukannya, kecuali mereka memilih untuk meninggalkan perlombaan. Namun, manusia akan sulit sekali menerima mereka. Penyihir vampir juga dilarang memiliki pria di tempat tinggal mereka. King Sui mengangkat kepalanya ke arah permaisuri yang gembira, menatapku seperti itu, mungkin kamu ingin mengatakan beberapa hal. King Sui bisa merasakan suasana yang melonggarkan sehingga dia mulai membuat lelucon. Pernyataan ini sebenarnya menunjukkan bahwa dia telah menerimanya tetapi dia tidak tahu apakah dia telah menerimanya. Penerimaan King Sui bukan untuk apapun dan segalanya, tetapi hanya untuk memperlakukannya sebagai salah satu dari miliknya, karena putri mereka, dia ditakdirkan untuk tidak dapat melarikan diri darinya. Aku adalah iblis wanita vampir. Dia tersenyum saat dia menyatakan. King Sui menunduk untuk melihat gadis kecil yang sedang tidur. Kamu baru saja memberitahuku perbedaan antara aku dan kamu. Siapa namamu? Permaisuri dengan lembut bertanya. Sampai hari ini, dia masih tidak tahu siapa dia. King Sui bisa merasakan kontradiksi batinnya, tapi tersenyum alami padanya. Saya dipanggil King Sui. Meskipun kita tidak berhubungan di masa lalu, dengannya, semuanya berubah. Aku akan menghormati keputusanmu, tapi ikatan di antara kita sudah terjalin. Dia tertegun. Dia tahu pria ini sangat setia, atau dia tidak akan datang jauh-jauh ke sini. Hanya setelah sekian lama dia menjawab, aku tahu kamu tidak terlalu menyukai kami penyihir vampir. Benar-benar tidak ada di antara kita. Anda tidak harus memaksakan diri. Saya tidak memaksakan diri. Jika saya merasa tertahan dan dipaksa untuk datang, saya tidak akan datang sama sekali. Saya hanya merasa bahwa saya memusuhi Anda. Memusuhi saya. The Vampiric Demones Empress tercengang, sebelum tersenyum saat dia berkata, aku tidak merasa bersalah sama sekali. Aku hanya merasakan darahmu. Lagi pula, aku ini pemilih makanan.
Dia mengatakan ini dengan sangat lembut dan tenang. King Sui akhirnya mengerti. Ini semacam pengakuan, penyihir vampir akan menghisap darah seseorang untuk mengaku pada mereka. King Sui tampak tidak percaya. Kamu menyukaiku? Yah, aku tidak membencimu. Dia menjawab. King Sui dengan canggung berkata, saya tidak bersemangat. Aku pikir kamu jatuh cinta padaku. Permaisuri penyihir vampir sedikit bingung, karena dia bisa dengan jelas merasakan bias pria ini terhadapnya sebelumnya, atau setidaknya bias terhadap rasnya. Namun, perubahan baru ini membuatnya sedikit tidak nyaman. Kamu ingin aku jatuh cinta padamu? Apakah Anda tidak membenci ras vampirik? Saya telah melihat banyak hal. Hidup itu seperti perjalanan yang harus ditempuh, tidak peduli perubahan spontannya. Jangan melawan mereka. Itu hanya akan menciptakan kesedihan. Jika Anda tidak bisa menolaknya, Anda sebaiknya menikmati diri Anda sendiri. Vulgar. Permaisuri penyihir vampir memelototinya. King Sui memandangi tatapan setengah melotot, setengah gembira itu. Wajahnya masih mempesona tak tertandingi, mengayunkan King Sui saat dia terus menatap. Dia mulai bingung dari tatapannya, sedikit menundukkan kepalanya karena malu. Saya pikir saya sudah kalah dalam hal ini, kata King Sui saat dia kembali ke akal sehatnya. Permaisuri penyihir vampir tidak tahu apa yang dia bicarakan, jadi dia bertanya, apa yang membuatmu rugi? Gadis kecil itu sudah banyak makan, tapi aku belum minum sama sekali. King Sui tersenyum. Minum? Apa yang Anda ingin minum? Dia tercengang, karena dia masih belum sepenuhnya memahami beberapa tingkah laku dan perangkap King Sui. Aku ingin minum susumu, ucap King Sui tersenyum. Apa kau ingin mati? Jawab wanita itu malu-malu. King Sui tersenyum ketika dia melihat wanita yang malu itu. Perasaannya masih sangat tajam karena dia bisa merasakan jantungnya goyah. Meskipun keduanya tidak terlalu akrab, dia bisa bercanda seperti ini karena putri mereka. Ini harus menjadi lelucon, seperti yang dia pikirkan. Tetap saja, King Sui tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah puncak vampirik Demoness Empress. Mereka tampak lebih ceria, mungkin karena baru saja lahir. Tetapi King Sui tahu bahwa mereka masih membutuhkan waktu. Dia baru saja melahirkan dan membutuhkan perawatan. Mereka masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan masalah bersama. Tanpa disadari, setengah hari telah berlalu dan ketiganya mulai berbaring di tempat tidur bersama, dengan King Sui tepat di sebelahnya. Gadis kecil itu sudah tertidur. King Sui melihat sekeliling, sebelum berkata, tunggu sebentar. Aku akan pergi membuat makanan. Seorang wanita setelah melahirkan membutuhkan lebih banyak nutrisi dan mineral. Meskipun mereka semua adalah ahli yang kuat, dengan tubuh yang sangat baik, sedikit makanan selalu baik. Sup obat King Sui dibuat dengan baik. Dia tidak berpikir itu akan lebih buruk daripada orang lain. Meskipun dia tidak bisa memiliki kepercayaan buta pada dirinya sendiri, kepercayaan diri tetap penting. Permaisuri penyihir vampir memandang King Sui dengan kaget. Dia tidak pernah mengharapkan dia melakukan ini, karena bahkan tidak berbicara tentang kemampuannya, tetapi ahli yang kuat seperti dia jarang akan melayani wanita seperti ini. Saat dia masih dalam keadaan terkejut, King Sui mulai pergi. Dia memiliki alam valet jade immortal sehingga menemukan dapur itu sendiri tidaklah penting. King Sui cukup cepat dalam hal menyiapkan hidangan. Ada bubur dan juga beberapa masakan obat. Dia juga menyiapkan sup. Daging datang dalam jumlah yang relatif kecil. Seorang wanita yang baru melahirkan harus minum lebih banyak sup karena akan memberi efek paling besar pada tubuh mereka. Tentunya daging juga menjadi kebutuhan untuk menjaga kesehatan tubuh. King Sui hanya ingat bahwa permaisuri vampir terutama makan darah pada saat dia hampir selesai menyiapkan hidangan. Sebelum ini, dia terburu-buru untuk menyiapkan makanan tapi sekarang, dia tidak tahu apakah itu benar-benar berguna baginya. King Sui agak bingung dengan apa yang harus dia lakukan saat dia perlahan membawa sup ke kamarnya. Baunya enak. Permaisuri vampirik menjadi senang ketika dia melihat King Sui memasuki ruangan.
Sepertinya aku lupa kalau ini bukan yang kamu makan. Mengapa Anda tidak mengambil darah saya saja? King Sui berkata dengan nada serius. Sungguh pemandangan yang langka untuk melihat permaisuri vampir menunjukkan ekspresi lembut di wajahnya. Itu terlihat sangat alami. Dia kemudian berkata, ini bukan karena kami tidak makan, kami hanya mengambil darah semata-mata untuk tujuan mengkultivasi diri sendiri. Karena cara kerja tubuh kita, dengan mengambil darah, dapat membantu kita meningkatkan kekuatan kita. Dibandingkan dengan mereka yang tidak memakan darah, kekuatan kita bisa meningkat 10 kali lipat lebih cepat dari mereka. Ini juga salah satu bakat bawaan kami sejak lahir suku vampir. Ah, begitu. Baiklah, kenapa tidak kamu coba sup saya? Untuk semua yang Anda tahu, efeknya mungkin lebih baik daripada ketika Anda mengambil esensi darah dari binatang spiritual itu. Dengan semangkuk sup di tangannya, King Sui duduk di sisi tempat tidur. Ada hingga jutaan suku berbeda di seluruh benua. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan uniknya sendiri. Mereka adalah keberadaan yang sangat alami. Sama seperti bagaimana seekor burung seharusnya terbang dan ikan seharusnya berenang, masing-masing dari mereka memiliki keahlian khusus. Mengenai siapa yang bisa mencapai puncak, itu akan tergantung pada kemauan dan juga takdir mereka. Sebenarnya, aku benci menghisap darah manusia. Selain darahmu, aku yakin aku tidak akan mengambil darah manusia, kata permaisuri vampir kepada King Sui. Saya baru saja akan mengatakan bahwa saya memiliki cukup darah untuk disisihkan. Katakan padaku saat kamu ingin menghisapnya. Hal yang sama berlaku untuk esensi darah saya. Terserah Anda apakah Anda ingin mengambil darah saya atau esensi darah saya, kata King Sui. The Vampiric Empress tersipu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, apakah sulit bagimu untuk mencoba tidak memanfaatkanku sedetik pun? Saya menyadari bahwa Anda jauh berbeda dibandingkan dengan Anda sebelumnya. King Sui mengambil sendok dan tersenyum sambil memegang sup di dekat permaisuri vampir. Ini, makanlah sup. Kita akan membahas masalah ini nanti. The Vampiric Empress tanpa sadar membuka mulutnya. Dia baru menyadari bahwa dia diberi makan olehnya ketika sup sudah ada di mulutnya. Sebelum ini, dia merasa sangat alami dan tidak menemukan sesuatu yang salah tentangnya. Sesaat, dia dikejutkan dengan tindakannya sendiri. Namun King Sui sangat senang. Wanita ini tidak benar-benar mengusirnya. Karena seteguk pertama berhasil, dia pikir dia akan punya cara untuk memberinya makan seluruh sup. Permaisuri vampirik ingin meminumnya sendiri, tetapi King Sui tidak mengizinkannya. Karena dia tidak berhasil membujuk King Sui, dia hanya bisa membiarkannya memberinya makan sup dengan rasa malu. Supnya terasa enak. Dia terkejut bahwa King Sui mampu memasak makanan yang begitu lezat. Satu sup saja berhasil membuat keduanya semakin dekat satu sama lain. Awalnya, dengan kelahiran putri mereka seharusnya sudah memiliki hubungan yang erat antara satu sama lain. King Sui tidak akan pernah ingin wanitanya meninggalkannya. Hal yang paling dia pedulikan adalah keluarga dan kasih sayangnya. Sampai batas tertentu, kasih sayang akan berkembang menjadi sebuah keluarga. Anak-anak akan menjadi tengah dan menghubungkan dua orang yang sama sekali tidak berhubungan, menjadikan mereka orang-orang tersayang yang mereka miliki untuk satu sama lain. Setelah 3 hari, King Sui membantu bocah itu melakukan pemeliharaan konstitusi. Saat itu, permaisuri vampir sangat khawatir. Dia tahu bahwa King Sui tidak akan menyakiti putrinya sendiri. Namun demikian, dia masih tidak bisa menenangkan kekhawatirannya. Untuk meredakan kekhawatirannya, King Sui pertama-tama membantunya melakukan pemeliharaan konstitusi. Ini telah membiarkan permaisuri vampir meredakan semua kekhawatiran yang ada di hatinya. Pengasuhan konstitusi yang dilakukannya untuknya telah membantunya mendapatkan banyak manfaat. Landasannya, serta kekuatannya, keduanya mengalami perubahan signifikan. Meskipun itu tidak cukup sampai disebut sebagai perubahan yang mengguncang surga, itu adalah sesuatu yang sudah sangat dekat dengannya. Manfaat pil pemeliharaan konstitusi adalah sesuatu yang diimpikan setiap pejuang.
Itu bahkan lebih baik daripada pencerahan. Misalnya, bayangkan bangunan 10 lantai dengan dasar yang tidak stabil yang terbuat dari batu bata dan semen. Pemeliharaan konstitusi King Sui seperti membangun struktur yang sama dengan beton bertulang, memastikan bahwa itu sangat stabil. Perubahan dan perbedaan yang bisa dibuatnya sangat jelas. Butuh waktu sekitar setengah hari untuk proses pembinaan konstitusi. Namun, keseluruhan kekuatannya naik secara signifikan. Manfaatnya tidak hanya tentang melalui beberapa kali peningkatan kekuatan. Selain menyediakan itu juga memberi orang lebih banyak ruang untuk meningkatkan kekuatan mereka. Fitur lain dari Constitution Nurture adalah semakin muda seseorang, semakin baik. Persis seperti bocah kecil saat ini, begitulah seharusnya pengasuhan konstitusi. Itu membantunya membangun fondasi yang baik. Namun, King Sui harus sangat berhati-hati saat melakukan pengasuhan konstitusi saat ini karena garis meridian bayi cenderung sangat tipis. Dia harus mengontrol kekuatannya dengan baik saat melakukan itu. Itu adalah metode yang akan membantunya secara bertahap meningkatkan kekuatannya seiring berjalannya waktu. Pengaruh pengasuhan konstitusi belum begitu jelas. Tetapi seiring waktu, perlahan-lahan itu akan menjadi semakin signifikan. Sama seperti anak-anak yang dia miliki di rumah, mereka tidak mengalami hambatan apapun hingga tingkat kaisar bela diri. Selain itu, mereka juga membangun basis yang sangat kokoh. Inilah manfaat yang dibawa oleh Constitution Nurturing. King Sui menghabiskan lebih banyak waktu membantu bocah itu melakukan pemeliharaan konstitusi. Di tengah proses, bocah kecil itu tidur nyenyak. Tentu saja, ini karena King Sui menyodok titik akupuntur tidurnya. Pada saat dia menarik kembali semua jarumnya, King Sui menghela nafas panjang. Bocah kecil itu adalah penyihir suci sejak awal dan sekarang, dia bahkan membantunya melakukan pemeliharaan konstitusi segera setelah dia lahir untuk membuka potensinya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya hal mengesankan apa yang akan dia raih di masa depan. Melihat putrinya yang sudah tidur nyenyak sebelum mengalihkan pandangannya ke pria yang ada di sampingnya, jauh di lubuk hatinya, permaisuri vampir merasakan kehangatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ketika dia masih muda, dia pernah merasakan kehangatan yang diberikan oleh sebuah keluarga. Oleh karena itu, ia berharap putrinya dapat memiliki keluarga yang utuh dengan ibu yang penuh kasih dan ayah yang penyayang. Saat itu, dia tidak pernah benar-benar mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Meskipun dia telah mengambil esens darah King Sui, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan memulai sebuah keluarga dengannya. Hingga saat ini, dia juga tidak memiliki banyak harapan untuk itu. Perbedaannya sekarang, bagaimanapun, adalah bahwa putrinya sekarang telah memiliki seorang ayah. Ini mungkin sesuatu yang membuat Anda senang. Selain itu, ayahnya juga merupakan sosok yang sangat berkuasa. Di masa depan, bocah kecil itu akan tumbuh bersama seseorang yang bisa dia andalkan. Dia tidak akan diganggu oleh orang lain. Adalah normal baginya untuk berpikir seperti ini sebagai seorang ibu. Hanya saja pada saat bocah itu bertambah besar, sebenarnya tidak akan ada banyak orang yang benar-benar mampu menindasnya. Ini adalah sesuatu yang tidak perlu dia khawatirkan. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah putrinya akan memiliki ayah yang baik. King Sui meraih tangan Vampiric Empress. Tangannya terasa agak dingin tapi juga cukup hangat. Di saat yang sama, dia juga merasakan tubuhnya gemetar. Namun, dia tidak berjuang. King Sui hanya melihat ke arah Vampiric Empress ketika dia berpikir bahwa dia tidak sedang berjuang. Pada saat ini, permaisuri vampir juga sedang menatapnya. Sambil menjaga kontak mata satu sama lain, King Sui dengan lembut memeluknya. King Sui, permaisuri vampirik berteriak dengan keras. Dia panik karena ini adalah pertama kalinya dia dipeluk oleh seorang pria. Dia meneriakkan nama King Sui. Selanjutnya, King Sui melakukan sesuatu yang bahkan lebih mengejutkannya. Dia menundukkan kepalanya dan menciumnya. Meskipun King Sui tidak melakukannya dengan banyak kekuatan, dia masih memeluknya dengan erat.
Karena permaisuri vampirik sangat terkejut, dia membuka sedikit bibir cerianya. Ini hanya memberi King Sui lebih banyak kenyamanan untuk memasukkan lidahnya ke mulutnya. Pada saat permaisuri vampirik kembali ke akal sehatnya, King Sui telah menembus semua penghalang dan bahkan mengisap lidahnya yang lembut. Ciuman itu tidak berlangsung lama, tapi rasanya seperti selamanya. Pada saat King Sui menjauh dari bibirnya yang sedikit bengkak, dia merasa seperti dia tidak bisa berdiri dengan mantap. Untungnya, King Sui memeluknya tepat pada waktunya. Pada saat ini, King Sui masih sedikit gugup. Bagaimanapun, permaisuri vampir adalah wanita yang tidak biasa. Jika dia marah setelah dicium paksa olehnya, itu akan sangat normal. Dia sudah siap untuk wanita itu memukulnya. Namun, permaisuri vampir sepertinya tidak marah karenanya. Dia dengan enggan memandang King Sui, hanya karena kita punya anak perempuan, kamu masih ingin melakukan ini, meskipun kamu tidak menyukaiku. Siapa bilang aku tidak menyukaimu? Aku suka wanita cantik dan kamu sangat menarik, King Sui berkata dengan nada serius. Aku bisa merasakannya, tapi apakah kamu tidak takut aku akan marah? The Vampiric Empress menghela nafas. Itu adalah keputusan yang saya buat setelah pertimbangan yang cermat. Anda tidak tahu berapa banyak skenario yang saya pikirkan. Bisakah Anda memberi saya dorongan untuk tindakan berani yang saya lakukan sekarang? King Sui berkata dengan nada canggung. Kata-kata King Sui membuat permaisuri vampir sangat kesal. Dia telah memperlakukannya seperti ini, namun dia masih mengharapkan dirinya untuk lebih menyemangatinya. Dia menembak King Sui dengan tatapan tajam. Tapi saat dia melakukannya, wajahnya yang sudah merah terlihat lebih genit dari sebelumnya. Ini menyebabkan King Sui sekali lagi mencoba serangan diam-diam padanya dan memberinya ciuman yang lebih kejam. Sekarang, bukanlah kebohongan untuk mengatakan bahwa permaisuri vampir telah benar-benar jatuh ke dalam jebakannya. Tapi yang terpenting, dia sebenarnya tidak marah. Perasaan mengalami sesuatu yang sama sekali baru ditambah dengan keadaan cemas yang dia alami saat ini membuatnya merasa seolah-olah dia sedang dalam mimpi. Kali ini, King Sui dengan lembut menciumnya. Setelah itu, dia bisa merasakan responnya kembali perlahan. Ada hal-hal yang tidak perlu diajarkan karena bisa dipelajari sendiri. Meskipun dia masih cukup canggung saat ini, King Sui masih merasa sangat bersemangat karenanya. Pada saat King Sui melepaskannya, untaian cairan keperakan yang cerah ditarik keluar di antara bibir mereka. Ketika permaisuri vampir melihatnya, untuk sesaat, dia merasa sangat malu. Bagaimana itu? King Sui memandangi permaisuri vampir yang sudah dia anggap sebagai wanitanya. Apa? The Vampiric Empress bertanya dengan suara yang lebih lembut. Bagaimana rasanya? King Sui tersenyum dan bertanya lagi. Rasanya tidak enak. The Vampiric Empress sangat lugas. King Sui sekali lagi menempelkan bibirnya ke bibirnya dan merasakan sensasi lembut. Bagaimana kalau sekarang? King Sui tersenyum dan bertanya sekali lagi. Rasanya enak. Baiklah, mari kita coba sekali lagi. Pada malam hari, King Sui tidak pergi ke bagian luar lembah. Tentu saja, mustahil bagi permaisuri vampir yang baru saja melahirkan untuk melakukan apapun dengannya. Bukan hanya dalam hal tubuhnya tetapi juga tidak mungkin bahwa dia akan terlibat dengannya di dalamnya bahkan jika dia dalam kesehatan yang sempurna sejak awal. Di dekatnya, ada kamar tidur lain. Itu juga salah satu kamar tidur Vampiric Empress. Itu relatif lebih kecil dari yang lain. Ruangan itu bisa dianggap sebagai kamar tidur aslinya. Namun, dia tidak tahu mengapa dia membiarkan King Sui tinggal di dalamnya. Ketika King Sui menciumnya, dia tidak mencoba untuk benar-benar mengusirnya. Meskipun dia agak cemas, dia juga bersemangat tentang itu. Ketika dia memikirkan tentang pengalaman itu, dia akan merasakan panas yang menyengat di wajahnya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah jatuh cinta pada siapapun. Namun, King Sui, yang merupakan musuh bebuyutannya muncul. Terlepas dari semua itu, semuanya masih menghasilkan yang terbaik. King Sui masuk ke ruangan di dekatnya.
Ruangan itu berukuran setengah dari ruangan yang terletak di luar. Tingginya sekitar 3 meter dan lebar 4 meter. Seperti sebelumnya, ruangan terlihat sangat bersih. Tetapi tiba-tiba, King Sui memperhatikan sesuatu dan membeku karena terkejut. Dia tampak sangat terkejut sehingga kata-kata tidak bisa menggambarkan ekspresinya. Ada gambar di dinding. Itu adalah gambar Ratu Vampir. Dia mengenakan gaun panjang berwarna merah darah dan wajahnya tampak dingin namun elegan. Ramping dan anggun, dia seperti peri. Dia bertelanjang kaki saat dia berdiri di tengah udara. Lukisan kecantikan. Tidak pernah King Sui berpikir bahwa bagian terakhir dari lukisan kecantikan benar-benar ada di sini. Selain itu adalah permaisuri vampir. Butuh waktu cukup lama untuk kembali ke akal sehatnya. Bukannya permaisuri vampir tidak bisa dibandingkan dengan wanita lain dari lukisan kecantikan. Sebaliknya, dia sama sekali tidak lebih rendah dari mereka. Awalnya, King Sui mengira orang itu adalah King Hanye atau Ye Huang Guwu. Bahkan mungkin Yuan Shu, Seng Jun, atau Seng Huang. Dia tidak akan terkejut jika wanita terakhir adalah salah satunya. Tapi untuk orang terakhir yang menjadi permaisuri vampir, itu hanya di luar ekspektasinya. King Sui secara intensif mengamati lukisan di dinding. Secara alami, dia tidak akan membuat kesalahan. Ini tentu saja lukisan kecantikan yang ke-12. Secara logis, ini seharusnya yang terakhir, lukisan terakhir yang dibuat oleh Art Maestro. Tanpa dia sadari, permaisuri vampir sudah berdiri di belakangnya. Dia tidak mengatakan apa-apa ketika dia melihat dia melamun sambil melihat lukisannya sendiri. Lukisan ini dibuat oleh seorang lelaki tua yang murah hati untuk saya. Dia berkata bahwa saya dilahirkan dengan fisik yang tidak biasa dan bahwa saya pasti akan kaya di masa depan. The Vampiric Empress melihat kembali ke masa lalu. Apa? Art Maestro masih hidup? King Sui semakin terkejut. Dia bahkan mulai terdengar bernada lebih tinggi dari biasanya. Maestro seni. Orang tua itu memiliki kekuatan yang tak terukur. Itu berkali-kali lebih tinggi dari martial saint biasa. Permaisuri vampirik juga melihat ke arah King Sui dengan kaget. Sepertinya dia mungkin masih hidup. Ribuan tahun yang lalu, atau mungkin lebih lama lagi, dia mungkin benar-benar masih seorang martial saint. Sulit untuk mengatakan seberapa kuat tepatnya dia saat ini. Itu tidak mungkin jika dia menjadi lebih kuat dari prajurit tingkat ilahi. King Sui merasa bahwa hal-hal menjadi semakin misterius. Apa yang salah? Apakah Anda kebetulan mengenal orang tua itu? Permaisuri vampir bertanya pada King Sui. Saya hanya hidup kurang dari 100 tahun. Tidak mungkin bagi saya untuk mengenalnya secara pribadi. King Sui menggelengkan kepalanya. Saya juga hidup kurang dari 100 tahun, namun saya berhasil bertemu dengannya. The Vampiric Empress membantah. King Sui memikirkannya dan menyadari bahwa dia ada benarnya. Namun demikian, dia terkekeh dan berkata, siapa sangka bahwa kekasihku ternyata masih sangat muda. Kamu sangat menjijikkan. Permaisuri vampirik tercengang dengan cara King Sui memanggilnya. Dia tidak pernah sekalipun memiliki ekspresi normal di wajahnya hari ini. Itu selalu terlihat memerah selama ini. Bahkan dengan itu, jauh di lubuk hatinya, dia merasa sangat bahagia. Tidak peduli apa, dia tetap seorang wanita. Meskipun dia mungkin mengkritiknya sebagai hal yang menjijikkan, dia tetap senang mendengarnya. Ini bukan pertama kalinya King Sui bersikap begitu murahan dengan wanita yang dicintainya. Tapi ternyata, berapa kali dia benar-benar bertindak seperti ini juga tidak terlalu umum. Namun, dia memastikan bahwa semua wanitanya tahu bahwa dia sangat menghargai mereka. Saya ingin memiliki lukisan ini. King Sui berbalik dan meminta izin permaisuri vampir. Apakah begitu? Kalau begitu, aku akan memberimu lukisan itu. Petik 2. Karena King Sui yang menginginkannya, dia akan memberikannya tanpa pertanyaan. Jika itu orang lain, dia tidak akan pernah memberikannya tidak peduli apa yang harus ditukar orang itu. King Sui tersenyum saat dia menurunkan potret itu. Dia dengan hati-hati memeriksanya.
Dia kemudian melihat kata-kata di atas potret itu. Dia yakin ini adalah potret ke-12. Anda tidak perlu terlalu banyak melihat lukisan itu. Hal yang nyata ada di samping Anda. Petik 2. The Vampiric Empress menggoda. King Sui menyimpannya di wilayahnya sebelum dia melanjutkan untuk memeluk permaisuri vampir. Setelah adegan hangat itu, dia membawanya ke tempat tidurnya dan menutupinya dengan selimut. Dia hanya kembali ke kamarnya setelah menciumnya dan gadis kecil itu. Saat berbaring di tempat tidur empuk, hati King Sui telah digerakkan oleh lukisan kecantikan terakhir. Dia sangat senang tentang itu. Seolah-olah takdir sendiri telah membimbingnya untuk ini. Kebetulan seperti itu telah membuatnya mengumpulkan semua 12 lukisan kecantikan. Ke-12 lukisan kecantikan sekarang berada di alam Valet Jade Immortal. Juga, dia baru tahu Art Maestro masih hidup. Seberapa kuat dia saat ini? Apakah dia terkait dengan King Clan? Berapa lama dia bisa hidup? Apa batasan manusia? Juga, rahasia di balik 12 lukisan kecantikan. Mungkinkah mereka mewakili 12 meridian surgawi? Kemampuan apa yang akan dia dapatkan setelah dia menghubungkan ke-12 meridian surgawi? Awalnya, dia mengira bahwa lukisan kecantikan yang ke-12 akan sangat sulit ditemukan, yang juga normal-normal saja. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan berhasil menemukan semuanya dalam waktu 30 tahun ini. Ketika sudah waktunya, King Sui segera muncul di alam dan menggantung lukisan permaisuri vampir di atas layar pegunungan dan sungai yang luar biasa. Ke-12 lukisan kecantikan digantung berdampingan secara teratur. Cahaya yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata tampaknya muncul dari lukisan itu dan mulai menelan semua yang ada di sekitarnya. King Sui juga tercakup di dalamnya. Rasanya seperti mimpi, karena jenis kekuatan yang tak terbayangkan muncul di dalam tubuhnya. Rasanya seperti kekuatan 9 yang, tetapi pada saat yang sama, juga seperti kekuatan jiwa naga 9 yang. Kekuatan ini sangat luar biasa. Rasanya seperti lahan kering baru saja ditemui air hujan. Tubuh King Sui menyerapnya dengan kecepatan gila. Ini akhirnya perasaan nyaman. Terasa sangat damai dan pada saat yang sama juga sangat harmonis. Secara keseluruhan, energi itu perlahan-lahan memelihara tubuh King Sui. Tulang, meridian, garis keturunan, dan bahkan organ-organnya semuanya menyerap energi dengan sangat cepat. Meskipun kekuatannya mungkin tampak sangat kecil, itu terus mengalir ke tubuhnya. Rasanya sangat nyaman dan juga terlihat sangat bagus. Apakah itu berguna atau tidak? Ini akan tergantung pada faktor lain, misalnya waktu. Tentu saja, dengan King Sui dalam kondisi saat ini, tidak ada keraguan bahwa dia akan mendapatkan manfaat besar darinya. Namun, itu masih membutuhkan waktu. Jika waktu yang diberikan singkat, maka keuntungan yang didapatnya akan terbatas. Tetapi dengan waktu yang cukup, dia berpotensi menjadi jauh lebih kuat. Sementara King Sui berdiri di sana, lapisan cahaya redup terlihat beredar di sekitarnya. Itu bukan cahaya keemasan, melainkan berwarna pelangi. Itu tampak seperti cincin cahaya dan juga padat seperti kabut pada saat bersamaan. Pada saat King Sui sadar, 3 hari telah berlalu. Dia sudah bisa mengetahui kondisinya saat ini tanpa merasakannya. 3 hari adalah waktu yang lama, setidaknya dari sudut pandang King Sui. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menemukan fenomena seperti itu. Dia mencoba merasakan kekuatannya hanya untuk menemukan bahwa itu tidak meningkat secara signifikan. Ini meningkat dari 400.000 Dao Force asli menjadi 500.000 Dao Force saat ini. Kekuatan mentahnya berhasil mencapai 1,5 juta matahari. Dilihat dari fenomena yang baru saja dia alami, jumlah kekuatan yang dia raih tidak bisa dianggap sebagai peningkatan yang signifikan. Namun, King Sui berhasil menemukan manfaat besar lainnya. Kekuatannya menjadi lebih konkret dari sebelumnya. Itu seperti menerapkan kekuatan yang sama pada tongkat besi dan jarum bordir. Kekuatan tembus dan kekuatan merusaknya adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Celah kekuatannya terlalu besar.
Ini hanya asumsi, bukan cara membandingkan kecakapan dan kekuatan yang merusak. Ini membandingkan ketajaman mereka. Dengan menerapkan kekuatan yang sama pada tongkat besi alih-alih jarum bordir, kekuatannya bisa jauh lebih kuat. Kekuatan semacam ini mirip dengan serangan kritis. Tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan serangan kritis biasa. Itu adalah peningkatan kekuatan destruktif. Untuk 10 kekuatan jin yang sama, King Sui dapat melepaskannya ke 100 jin dan menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Kekuatan King Sui telah meningkat sebesar 100.000 Dao Force, tetapi kekuatan penghancurnya yang sebenarnya meningkat beberapa kali lipat. Kekuatan semacam ini tidak hanya membantu memperkuat kekuatan ofensifnya, itu juga secara signifikan meningkatkan ketangguhan tubuhnya. Dia sekarang bisa menahan serangan yang menghancurkan. Untuk berpikir bahwa King Sui dapat menerima manfaat yang menantang surga hanya dengan melihat ke-12 lukisan kecantikan. Ini bisa menjadi salah satu rahasia dari lukisan kecantikan, dia hanya perlu mencari tahu tentang apa sebenarnya energi ini. King Sui terus merasa bahwa dia harus memberinya nama. Karena energi ini berasal dari lukisan kecantikan, haruskah ia dinamai kekuatan Dewi? Ini terdengar agak aneh. King Sui memikirkannya selama setengah hari, namun dia masih tidak dapat menemukan nama yang baik. Oleh karena itu, dia menetap dengan kekuatan Dewi. King Sui melatih tinju Tai Chi-nya saat dia berada di dunia nyata. Sekarang, perasaan Tai Chi Fist sekali lagi mengalami perubahan lain. Sebelumnya, itu tidak berbentuk dan tidak memiliki konsep di dalamnya. Tapi sekarang, sedikit konsep sepertinya telah ditambahkan ke dalamnya. Pada saat ini, King Sui tiba-tiba teringat alam yang dijelaskan saat itu. Apakah gunung itu gunung? Gunung bukanlah gunung, gunung tetaplah gunung. Ketiga alam tersebut, sekarang, dia sudah mengerti banyak hal. Kekuatan dan alam adalah dua keberadaan yang tidak pernah bisa dipisahkan satu sama lain. Hanya ketika seseorang mencapai sejumlah kekuatan, mereka dapat mencapai alam yang baru dan tingkat yang lebih tinggi. Tanpa kekuatan, seseorang tidak akan pernah bisa mencapai apapun di alam tempat mereka berada. King Sui dengan santai mengayunkan lengannya. Di sela-sela gerakannya, ritmenya mirip dengan peri. Gerakannya terdiri dari kombinasi kekerasan dan kelembutan. Dan tidak seperti kombinasi apapun yang dilakukan, gerakannya berada pada level yang jauh lebih tinggi. Keesokan harinya, King Sui bangun pagi-pagi sekali. Ketika dia memasuki ruangan di luar, permaisuri vampirik sudah bangun. Dia sedang menyusui bayinya. King Sui kebetulan melihatnya. Mereka sangat besar dan putih. King Sui tersenyum saat dia duduk di depannya. Dia melihat kedua payudara seputih salju tanpa berkedip. Mereka tampak anggun dan elegan sementara juga montok dan tegak. Aroma lembut juga menyebar ke seluruh ruangan. The Vampiric Empress juga tidak pernah berharap King Sui segera muncul. Tidak peduli apa hubungan keduanya, tidak perlu bagi mereka untuk menghindari satu sama lain ketika dia menyusui bayinya. Dia tidak pernah berharap King Sui mengatakannya dengan begitu lugas. Anda bajingan, The Vampiric Empress berkata dengan nada kesal. Saat ini, saya sedikit iri padanya, wajah King Sui sangat tebal. Dia tidak peduli tentang apapun ketika dia mengatakannya. Permaisuri vampirik tahu persis apa yang dimaksud King Sui. Dia tersipu dan menendang King Sui. Secara kebetulan, King Sui duduk tepat di sebelah kakinya. Dia bersandar di sofa saat menyusui bayinya. King Sui tidak berusaha menghindarinya. Dia mengulurkan lengannya dan meraih kakinya yang cerah. Rasanya sejuk dan halus, seperti kain sutra dan batu giok. Dia merasa sangat nyaman meraihnya. Permaisuri vampirik yang kakinya dicengkeram King Sui gemetar. King Sui, aku tidak akan menendangmu lagi. Tolong biarkan aku pergi. King Sui tersenyum. Kepribadian wanita ini tidak memungkinkan dia untuk menyerah pada siapapun. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan menyerah padanya sekarang, tapi dia sudah bisa mengetahui alasannya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.